alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatit taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang tidak kita duga-duga dan saya sendiri pun juga tidak menduga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini, yang merupakan kesempatan yang sangat langka, yang kita tidak tahu kapan terjadinya kesempatan seperti ini. Jadi ini merupakan momentum atas karunia Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah. Semoga dukapnya orang sedayana dalam rangka memenuhi undangan kami, semoga menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kerawan panjenengan semuanya, tak lupa yang terhormat beliau Bapak Ibu Ustadz yang alhamdulillah sudah jauh-jauh dari Sadahayu, senantiasa semoga beliau senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa kepada Bapak Haji Juwardi yang alhamdulillah sebagai kasepuhan ulama, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat di daerah Pamugaran sana yang insya Allah alhamdulillah dapat berkenan hadir pada kesempatan ini. Semoga senantiasa Bapak Haji dan keluarganya senantiasa dalam perlindungan Allah, ridho Allah, dan juga dalam senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Imam dan saudara kita Bapak Taryanto dan juga semua saja rombongannya dari Tembong sana sebagai santrinya Bapak yang alhamdulillah pada kesempatan ini meskipun hujan deras, meskipun gelap malam dan sebagainya, tetap dapat berkenan hadir, dapat senantiasa menghadiri apa yang telah menjadi undangannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita doakan semoga Pak Taryanto dan juga seluruh rombongan dari Tembong semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada kasepuhan kita Bapak Purwanto dan juga Pak Warno dan semua saja Pak Kardi yang alhamdulillah yang merupakan lebih berpengalaman, yang merupakan suri teladan juga bagi kita semuanya karena beliau-beliau ini sudah ibaratnya senior ngaji ke Bapak Ustadz yang selama ini mungkin bisa sudah 10 tahun atau lebih, yang secara amaliyahnya sudah sangat luar biasa, dan juga tak lupa kepada semua saja jamaah Simbar, jamaah Masjid Baitul Hikmah, dan juga tak lupa kepada Bowo dan juga Rakit dan juga Pak Kuat yang telah hadir pada kesempatan ini. Kami perkenalkan samping saya ini adalah Mas Bowo. Mas Bowo ini merupakan anak ketiga dari Buning. Anak ketiga dari Buning Sih. Buning Sih itu adalah seorang janda yang meninggal oleh suaminya yang hidup di pinggiran jalan sana, yang ketika datang kita sungguh sangat terketuk hati kita untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa apa yang sudah kita rencanakan alhamdulillah kita sama-sama sengkuyung bersama-sama atas semua sumbangsih bapak-bapak dan juga panjenengan semuanya yang hadir pada kesempatan ini, baik harta, tenaga dan juga apapun yang sudah disumbangkan, semoga senantiasa mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk acara yang pertama, kita kasih kesempatan untuk Saudara Bowo atau Nanda Bowo sebagai perwakilan dari Buningsih yang sebenarnya kita tidak kenal sebelumnya. Pak Purwanto pun juga tidak kenal, saya juga tidak kenal. Jadi sejarahnya ketika kita ngobrol dengan Pak Purwanto, kita survei ke sana, ternyata betul-betul sangat membutuhkan. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata dulu yang dibangun itu, yang kena pelebaran jalan itu ternyata yang bangun dulu adalah Bapak Ustadz. Nah itu lebih kaget lagi, kok ternyata nggak jauh-jauh, seolah disuruh untuk membangun kembali. Nah itulah sedikit sejarah singkatnya. Jadi setiap amalan, setiap apapun kita senantiasa kita pandang dengan hati yang luas. Insya Allah panjenengan sudah tergerak, berarti hatinya sudah luas. Kalau berpikir dengan sempit, buat apa kita membangun jauh-jauh? Pertama kenal tidak, ya kan, tetangga tidak, saudara tidak, bukan, golongan kita juga bukan, katakanlah sesama ngaji juga bukan. Buat apa? Nah itu adalah pikiran-pikiran yang mungkin masih perlu diperluas lagi.
hati yang masih perlu diperluas lagi. Jadi kita memandang segala sesuatu itu harus dengan hati yang seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas dari itu tanpa batas. Maka dinamakan surga tanpa batas itu ya di situ. Jadi kenikmatan surga tanpa batas karena luasnya hatinya seorang manusia itu tanpa batas untuk memandang segala sesuatu tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada pikiran yang berbalut nafsu dan sebagainya. Sehingga mari senantiasa kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Nanda Bowo untuk menyampaikan dari lubuk hatinya paling dalam, karena kesempatan yang sangat berharga ini sengaja kita hadirkan agar sebagai bentuk ibaratnya cek sundana teh sasadu palaku dari pihak kami selaku apa yang menjadi penanggung jawab, sehingga semua insya Allah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang selanjutnya mari kita beri kesempatan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, buat kata-kata saya kurang berkenan karena untuk pertama kalinya saya berbicara di depan orang banyak seperti ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Juwardi, Pak, dan yang saya hormati kepada Ibu Ustadz, Pak Daryanto beserta rombongannya, kepada Mas Vicky dan Abah Purwanto, Pak Dayat. Terima kasih yang sudah membantu saya, dan yang saya hormati kepada Imam Masjid dan sesepulan penesepuh yang ada di sini dan semua panjenengan yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya yang sudah membangunkan kios atau warung untuk saya dan ibunda saya yang ada di Majenang. Dan saya sangat berterima sekali dan mohon maaf jika ada bantuan yang ibu saya tidak bisa hadir untuk malam ini karena ibu ada sakit di rumah. Jadi saya mewakili atas nama orang tua dan keluarga menyampaikan kepada semuanya yang ada di sini terima kasih dan terima kasih semuanya. Semoga kebaikan panjenengan semua dibalas oleh Allah Ta'ala. Amin. Mungkin sekian cukup dari saya, banyak panjang lebar, takut salah ngomong, grogi mohon dimaklum ya Pak nggih. Da asli orang Majenang nggak bisa Sunda lancar, jadi ngomongnya rada nak-nuk ya. Moga atur kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi lubuk hati dari Nanda Bowo, yang sebenarnya tujuan kita untuk merehab sana juga insya Allah semoga harapannya dapat mengetuk hati Ibu Ning dan Mas Bowo yang mungkin selama ini hidupnya seperti itu, dan ibaratnya kini momentum Muharram bertepatan syukurannya di momentum Muharram bagi kita semuanya saja. Muharram itu adalah awal tahun baru, di mana Allah selalu menciptakan awal apapun itu rata-rata di bulan Muharram. Allah menciptakan alam semesta ini di bulan Muharram sesuai dengan kitab Al-Ghazali disampaikan seperti itu. Terus Allah menciptakan Adam, Allah menurunkan Adam ke bumi, terus kemudian Allah menurunkan hujan pertama kali itu di bulan Muharram. Terus kemudian Muharram adalah bulan Asyura, itu merupakan awal pertama penanggalan Hijriyah, di mana itu merupakan awal Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya ketika di Mekah sana itu tidak diterima atau bukan kurang diterima, mendapat perlawanan dan sebagainya, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah yang alhamdulillah dapat mengembangkan Islam seluas-luasnya sampai saat ini, itu di bulan Muharram sebagai awal hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dari kejadian itu mari senantiasa kita mengambil kesimpulan pada hikmah Muharram pada kesempatan ini kita selipkan. Yang pertama adalah penciptaan seluruh alam jagat semesta ini. Sedikit kami sampaikan bahwa Allah menciptakan pertama kali, yang pertama adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Dari Nur Muhammad itu Allah menciptakan seluruh alam semesta ini melalui 6 masa. Jadi 6 masa itu jangan dibandingkan 6 hari. Satu harinya Allah itu 50.000 tahunnya manusia. Jadi jangan dibayangkan seperti harinya manusia. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah merupakan bibit dari semua alam semesta ini, termasuk sel-sel dalam tubuh kita, termasuk sel dalam setiap hewan, dan semua alam semesta ini adalah
terdapat Nur Muhammad. Tidak ada yang luput dari Nur Muhammad sedikit pun. Termasuk dalam ruh kita itu terdapat jiwa Muhammad atau Nur Muhammad. Sehingga kalau diibaratkan diri kita itu, punten ini sedikit tasawuf. Jadi kalau Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, ingatlah bahwa kita itu hanya sebutir garam. Garam itu asalnya dari laut, tetapi ketika air laut itu sudah diproses menjadi garam, si garam itu lupa bahwa dirinya adalah berasal dari air laut. Maka dengan sombongnya garam itu mengatakan, saya garam. Tetapi kata laut, kamu itu laut, ya. Kamu itu laut, kamu itu asalnya laut. Tapi kata garam, tidak, saya garam, saya berasal dari garam gitu. Maka Allah mengatakan, ayo bertauhid kembali. Bertauhid kembali seperti garam yang dicemplungkan ke dalam lautan. Sirna semuanya sudah. Harta, kekayaan, kepintaran, kepandaian, keilmuan, kesolehan, kefasihan, dan semua saja kehormatan sebagainya. Sirnakanlah seperti garam yang dicemplungkan ke dalam laut, yang itu sebenarnya tidak ada artinya apa-apa diri kita, tidak ada yang bisa kita banggakan. Apapun yang kita saat ini dihadapkan oleh Allah, itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ilmu tauhid. Jadi ketika kita masih belum bisa mentokkan segala sesuatu kepada Allah, ya berarti itu belum tauhid yang sejati. Maka kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga panjenengan semuanya, mari senantiasa di bulan Muharram ini kita berhijrah dari minad dzulumati ilan nur, dari zaman yang sangat gelap gulita menuju zaman yang sangat terang benderang. Alhamdulillah, mungkin kita semua sudah dikenalkan oleh beliau Bapak Ustadz bahwa kita harus menghindari namanya musyrik, syirik. Syirik itu ada dua, syirik dohir dan syirik batin. Syirik dohir insya Allah kita sudah terbebas. Yang mana bersekutu dengan jin, menyembah berhala, kemudian dan sebagainya yang terlihat wujud-wujud itu. Ya, itu kita sudah mengesampingkan. Tetapi era yang sekarang adalah sudah saatnya kita membabat habis syirik batin. Syirik batin inilah yang senantiasa lembut, bahkan kita tidak sadar seringkali bahkan tiap hari 24 jam melakukannya. Itulah yang sangat jauh lebih bahaya daripada syirik dohir. Apa itu syirik batin? Yaitu ketika kita menuhankan nafsu kita. Ya, menuhankan nafsu kita. Punten. Jadi nafsu itu kalau kita gampangkan lebih mudah, yang pertama adalah nafsu paru-paru. Nafsu paru-paru itu lebih kita ke amarah, benci, dendam, iri, dengki, sewot, nek. Jadi inginnya berdek gitu. Ya, itu kita harus sadar. Oh, ini nafsu paru-paru. Kita lagi ada ke istri sewot, lah ini nafsu paru-paru. Segera istighfar. Solusinya adalah istighfar dan minta maaf. Itu lebih ke dosa manusia biasanya. Dosa ke sesama manusia. Ini adalah nafsu paru-paru. Barang siapa yang memendam jengkel, enek, dengki, iri, kalau orang syariat itu jangan lebih dari 3 hari. Tetapi kita sudah tersentuh ilmu hakikat, kalau bisa jangan lebih dari 3 detik. Ya, artinya tidak ada kesempatan untuk kita berlama-lama dalam memendam perasaan seperti itu. Jadi ini penting sekali agar apa? Jiwa kita senantiasa 24 jam online kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nafsu yang kedua adalah nafsu yang dilambangkan dengan perut. Ini biasanya kaitannya dengan dosa harta, menumpuk harta, kikir, pelit, ya. Terus kemudian nafsu wanita, ya, dan sebagainya. Itu dalam perut, Pak, yang dilambangkan perut. Itu biasanya orang ini dia lebih suka pamer dengan hartanya, kemudian dia lebih suka membanggakan hartanya, bahkan 24 jam hidupnya itu menghambakan hartanya. Untuk menumpuk hartanya ditumpuk, kemudian dia meninggal belum sempat menikmati, ya, belum sempat diperjuangkan di jalan Allah. Sungguh itulah golongan yang sangat rugi. Karena harta yang hakiki adalah harta yang senantiasa diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena panjenengan semua sudah terpanggil, berarti jenengan sudah bisa mengalahkan nafsu yang itu tadi, nafsu perut. Karena sebenarnya panggilan kemarin yang kita lakukan sejatinya adalah panggilan Allah. Barang siapa yang luput dari situ, maka itu adalah urusan dengan Allah sendiri. Berarti panjenengan tidak luput, jenengan ada andil, ya Allah tidak melihat besar kecilnya, yang Allah lihat ketakwaannya. Insya Allah panjenengan semuanya termasuk golongan orang-orang yang mampu mengalahkan nafsu perutnya, nafsu yang cinta duniawi, cinta terhadap harta dan juga tahta dan juga wanita. Kemudian
nafsu yang ketiga ini yang jarang kita sadari punten Bapak-bapak sekalian. Sangat lembut sekali, sangat lembut, bahkan orang yang sudah tersentuh ilmu makrifat sekalipun tidak luput dengan nafsu yang ketiga ini, yaitu nafsu yang dilambangkan dengan otak. Nafsu ini lebih cenderung kepada merasa paling suci, merasa paling benar, merasa ingin dihormati, diuahkan, diorangkan, ingin dilihat orang, ingin dibanggakan, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin merasa paling pintar, ingin merasa paling bisa berdebat, ingin merasa aku yang paling hafal segalanya, tetapi lupa bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah. Itulah letak bahwa kita sudah menuhankan, memberhalakan otak kita, kepintaran kita, dan juga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat lembut sekali. Ini sangat lembut sekali. Jadi kita harus hati-hati sekali. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, ayo sama-sama sadar bahwa nafsu itu akan terus memepet dan memepet. Jadi muncul sedikit saja pengakuan hamba, saya datang ke sini, ya, kita semua bisa datang ke sini. Kalau kita lupa bahwa yang menanamkan niat adalah Allah, yang menggerakkan hati kita adalah Allah, kaki kita adalah Allah, di situ saja kita sudah tergolongkan orang-orang yang masih jauh dari tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak sadar segitu, nih aku bisa jauh-jauh datang dari tembong dengan kesombonganku. Nah, itu kan Pak ya. Itulah aku bisa membangun segitu hebatnya, aku bisa bersedekah segitu hebatnya. Padahal sedekah itu ya sedekah-sedekahnya Allah. Ya enggak? Benar enggak? Sedekah itu sedekah-sedekahnya Allah. Kita enggak punya andil apapun. Semua adalah pemberian, digerakkan dan diberi oleh Allah. Kita tidak punya andil sedikit pun dalam ibadah. Itulah hakikat ibadah yang sejati. Bahwa kita seperti garam tadi, lenyapkanlah semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan pernah engkau aku lagi. Oh, itu genteng saya, itu keramik saya, itu apalagi kayu saya, katakanlah, nauzubillah. Yang muncul dalam hati itu adalah milik Allah, tenaga dari Allah, uang dari Allah. Semua adalah asalnya dari Allah dan hanya untuk Allah. Itu insya Allah apa yang menjadi mukadimah pada kesempatan ini. Insya Allah tidak akan panjang lebar. Yang pada intinya adalah mari dengan momentum Muharram ini kita sama-sama jalin silaturahmi, baik dari Simbar, baik dari Pamugaran maupun Dauan. Itu sebenarnya harapan kami, sebenarnya mimpi kami yang dulu pernah kita sampaikan di rumah Pak Kardi kalau masih ingat sebenarnya. Jadi syukur-syukur kita bisa saling terus mengembangkan silaturahmi. Kita sama-sama menjadi contoh bagi dusun yang lain. Simbar, Pamugaran, Dauan dulunya adalah satu. Dulunya adalah satu karsidenan, satu wilayah. Dipimpin oleh satu kubu yang sama. Sehingga sudah saatnya kita saling bersinergi, saling berkoordinasi dalam hal agama, meningkatkan dalam hal agama. Senantiasa kita hidup di Simbar, hidup keagamaan di Pamugaran dan juga di Dauan. Insya Allah itu semakin menjadi contoh bagi dusun yang lainnya. Itu di Muharram ini mari senantiasa kita jadikan diri kita minat dzulumat ilan nur. Ingat, sadar bahwa nafsu akan terus nguber kita semuanya. Kita datang ke masjid aja nafsu nguber enggak Pak? Nguber, ingin dilihat paling soleh. Ya enggak, bener enggak? Nafsu otak ya, masih nguber terus Pak. Itulah, ayo kita sadar terus dan sadar yang pada intinya semua itu adalah datangnya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah tauhid yang sejati, di mana puncaknya tauhid adalah diam. Puncaknya tauhid adalah diam. Diam dari segala kepentingan hawa nafsu. Itulah tauhid yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang sekedar mengaku tauhid, bukan hanya sekedar aku golongan tauhid, justru orang yang mengaku seperti itu dia malah jauh dari tauhidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami sebagai pihak yang menjadi dipercaya oleh kita semuanya ingin sedikit menyampaikan hasil kalau gambaran. Alhamdulillah ini sudah ganggongnya sudah ada. Ya, ganggongnya Pak Taryanto sudah ada Pak. Jadi ganggongnya itu sudah Bowo sendiri yang bikin Pak. Dikeretan sendiri, dibantu sama sendiri, dibantu sama rakit ini Pak. Jadi alhamdulillah
setelah kita selesai itu kita nggak nyampe Ganggong ya, nggak nyampe Gang nih. Dagangannya sudah ada Pak sekarang, sudah mulai jualan lagi. Alhamdulillah, berarti Mas Bowo sudah mulai bisa ada penghasilan. Nih untuk tempat duduknya, jualan aquanya itu bisa kapan-kapan mampir Pak, silakan Pak. Monggo Mas Bowo sangat terbuka. Mas Bowo ngopi katakanlah nggak apa-apa ya. Bawa teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk menambah rezeki Mas Bowo dan keluarganya. Jadi itu sedikit nih jualannya sudah mulai ditata oleh Buning 9 kali 3,5 meter. Kalau dari depan tampaknya seperti ini, ada sebagian genteng yang belum selesai. Genteng depan ganggongnya itu ada yang separuh belum selesai, baru separuh gentengnya ganggongnya. Selebihnya itu sudah sangat rapi Pak, sudah sampai cat. Yang dulu alhamdulillah sedikit kita laporkan ya, karena kami sebagai yang diamanai, alhamdulillah dari awal sekitar bulan tanggal 15 Juli itu kita masih nol dana. Ya, kemudian berjalan beberapa hari, alhamdulillah kita terkumpul awalnya 3 juta. 3 juta itu dari panjenengan semuanya yang sudah ikut menyengkuyung, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Itu sudah kita candolkan ke pengecoran terlebih dahulu. Ngecor di belakang kan harus ada pemelebaran itu. Pengecoran, terus membayar tenaga kerja dan sebagainya, itu hampir 3 juta. Nah, 3 juta kayu sudah dibuat oleh Pak Taryanto dan kawan-kawannya, itu sudah naik ya, genteng sudah ada Mas Bowo, sudah sampai naik genteng Pak. Nah, dana cuma 3 juta terus bisa ngecor, bisa naikin kuda-kuda, sudah genteng, sudah itu Pak. Kami sudah sempat memasrahkan karena kami sudah nggak tahu harus bagaimana, karena dana hanya terkumpul segitu ternyata. Punten, sudah belum sampai segitu. Ternyata Allah memberikan keajaiban Pak. Alhamdulillah, ditambah lagi separuh lagi seperti itu, 2 kali lipatnya, sampai tembus 6 juta Pak. Sehingga bisa untuk mengkalsibot, bisa untuk membuat papan yang di dalamnya itu, terus kaca, cat. Alhamdulillah sampai dengan malam Rebu minggu yang lalu kita sudah ngisi di sana. Sudah kita isi, sudah ngisi rumah cek Sunda Neteh, sudah ngisi tempat usaha, sudah kita isi, syukuran di sana. Alhamdulillah, semua atas ridhonya Allah dan juga atas dukungan Bapak Panjenengan yang telah menginfakkan, telah mensodakohkan harta, tenaga dan juga pemikirannya dan juga doanya tentunya. Semua semoga senantiasa dibalas oleh Allah sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sebagai pihak yang diberi amanah mengucapkan mohon maaf yang sebenarnya kepada bapak-bapak sekalian. Kami tidak bisa membalas sebaik-baiknya. Kami hanya bisa membalas seperti ini dalam wujud tasyakuran seperti ini. Jadi mohon dapat diterima apabila ada selama ini ada kekurangan kata, salah perilaku, kurang komunikasi, kurang sopan dan sebagainya. Kami dalam sisi makhluk, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, mari senantiasa kita terus membuka, menempah hati kita agar hati yang luas terus. Itulah puncaknya ilmu, itulah hati yang luas Pak. Jangan ilmu 1000 tahun pun, tapi kalau hati sempit baik, itu berarti belum luas ya. Dipanggil oleh anak kecil ya, ayo infak sedekah bangun ya. Sing manggil bocah cilik iya gitu kan ya. Itu berarti panjenengan masih melihat makhluknya, tidak melihat Allahnya yang menggerakkan anak kecil itu ya Pak ya. Jadi insya Allah hati panjenengan sudah semakin luas. Itulah insya Allah surga yang tertinggi, surga Firdaus, itu hanya bagi orang-orang yang berhati luas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mohon bantuannya untuk Bapak panjenengan semuanya dalam rangka kita mengagungkan bulan Muharram ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih besarnya kepada Bu Ustadz yang telah mendukung selama ini, luar biasa. Dukungan beliau, support materi, moral dan semuanya saja yang sangat luar biasa bagi kami, yang itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami sebut satu persatu kepada Pak Haji Juwardi, alhamdulillah, Pak Kardi, Pak Warno yang merupakan perwakilan dari Pamugaran ya, di sana alhamdulillah sudah tergugah hatinya, sudah terbuka. Sangat luar biasa, kami apresiasi sekali. Kami sangat membanggakan kepada panjenengan semuanya. Semoga kebaikan ini dapat terwujud, silaturahmi kita ini dapat terwujud seterusnya, jangan sampai terputus, jangan sampai senantiasa kita menjadi hati yang semakin sempit memandang segala sesuatu hal. Lanjutnya kami ucapkan sebagai perwakilan terima kasih
kepada Pak Taryanto dan juga seluruh saja dari Tembong sekitar 7 orang. Alhamdulillah tenaganya luar biasa berhari-hari Pak, berhari-hari. Itu tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Urusan banyak dikitnya itu hanya pemberian dari Allah. Jadi kita banggakan, yang kita banggakan adalah ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada tak lupa dari Simbar, jamaah Simbar semua saja, Pak Herman, Pak Supri, Pak Yudi dan juga Pak Atip dan juga ketua kemarin dalam pengecoran yaitu Pak Dayat, yang alhamdulillah sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Kita beri apresiasi yang besarnya. Semoga amal panjenengan semuanya dapat dibalas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Mas Rakit, Pak Kuat, semua saja, istri saya yang tercinta, tidak lupa tanpa istri yang mendukung itu tidak mungkin Rasulullah bisa berjihad, betul enggak? Lah kalau istri Rasulullah istrinya katakanlah gondeli baik, lah mau jihad gimana ya enggak Pak? Jadi kesuksesan seorang pria itu juga tidak luput dari dukungan penuh dari sang istri, yang itu merupakan butuh hati yang luas juga mengimbangi Pak. Jadi kalau suaminya luas hatinya, katakanlah istri juga jauh lebih luas biasanya. Tanpa hati yang luas seorang istri, tidak mungkin seorang laki-laki mampu terjun di medan perang. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mari kita tadarus surat Ar-Rahman, Ibrahim, An-Nur dan juga Al-Fatah, Yasin. Semoga dengan surat-surat tersebut Allah memberikan ridhonya pada malam ini dan juga malam-malam selanjutnya, dan semoga senantiasa kita semakin ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Ar-Rahman di tahun yang lalu kita diampuni dosa-dosa kita semuanya, seluruh penduduk benar ini, seluruh penduduk dunia ini diampuni Allah Subhanahu wa taala, dikasih sayangi, dan kita juga semakin kasih sayang terhadap sesama. Kemudian dengan surat An-Nur, hati kita semakin diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala, digiring menuju cahaya yang senantiasa, cahaya yang terang benderang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Fatih, semoga kita selalu membukakan hati kita, terbukakanlah hidayah hati kita sehingga mampu menerima kebenaran meskipun datangnya dari orang yang mungkin kita pandang rendah dalam hal sisi makhluknya. Tapi lihatlah kebenarannya, lihatlah Allahnya dalam segala sesuatu. Itulah puncak tauhid yang senantiasa harus kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita senantiasa buka amalan sangat mulia ini dengan bacaan kita bersama-sama. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrana bil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in tabi'in wal ulama'i wal wali Allah khusus Syaikhul Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul Ruhi guru kita semua yaitu Bapak Kiai Haji Ganung Masuri wal marhum Bapak Sastro Pawariro. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul Ruhi guru kita semua yaitu Bapak Ustadz Kliwon Hasdarmo, semoga senantiasa Allah memuliakannya, Allah memberikan tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosanya, Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, dan juga senantiasa memberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
summa ila rahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi desa Bener Kecamatan Majilang. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usanilarahi almarhumah, para sesepuh, para kokolot, para punduh, para dukun, para orang-orang yang berjasa di desa Bener ini dan juga sekitarnya, Sadahayu, Lembong dan sekitarnya. Semoga senantiasa para tokoh agama, para ulama, tokoh pendidikan senantiasa dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat terima amal ibadah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara umum marilah kita doakan terlebih dahulu seluruh kaum muslimin dan muslimat penduduk dunia ini dimanapun berada, semoga senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penduduk yang hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala, bertuhan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala mara bahaya dan juga penyakit berbahaya, dan juga diberikan daerah yang thayyibatun warabun ghafur, dan juga semoga daerah Bener ini, Sadahayu dan sekitarnya semoga senantiasa diberikan oleh Allah daerah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa marilah kita memohonkan ampun kepada almarhumah dari keluarga kita yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Semoga almarhumah, para sesepuh, para orang tua, para leluhur kita dan juga kerabat kita dimanapun berada yang jauh maupun yang dekat yang telah mendahului kita dalam kubur yang tidak dapat kita sebut satu persatu, semoga senantiasa almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya yang telah lalu di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Semoga tahun yang akan datang tahun 1943 Hijriah ini ke depan semoga diri kita, keluarga kita juga kaum muslimin dan muslimat yang berada semoga semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala, semakin berada di jalan yang lurus, istiqomah berada di jalan lurus, jalan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang tersesat, juga bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia, sukses akhiratnya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya, kalau sakinah mawaddah warahmah, dan juga senantiasa dengan momentum Muharram ini menjadikan kita semakin hijrah dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang senantiasa mampu menjadikan nafsu kita nafsu yang ke arah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan selama ini hidup kita, dan juga wabil khusus nikmat telah suksesnya rehab rumah Buning atau Mas Bowo dan sebagainya yang alhamdulillah itu menjadi tempat usahanya yang semoga dari awal dari akhir yang telah menyengkuyung dan juga memberikan infaknya, sedekahnya, baik harta, tenaga, pemikiran maupun doanya, semoga senantiasa sedekah panjenengan semuanya dapat diterima yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan bagi panjenengan semuanya, keluarga panjenengan, dan juga keberkahan bagi keluarga Buning sekeluarga. Untuk diri kita, keluarga kita yang telah memberikan sumbangsih, kita doakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya mari senantiasa kita mendoakan agar usaha Buning Mas Bowo dapat diridhoi, semakin diridhoi, sehingga dengan semakin meningkatkan iman takwanya, semakin usahanya semakin sukses, semakin meningkatkan iman takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membuka hati keluarga Buning sehingga senantiasa dapat semakin bertauhid dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi kita, keluarga kita, semoga usaha kita sukses dunia dan akhirat, bahagia bahagia akhirat. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يعتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرؤون أن العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين الخامسة أن عذاب الله عليه إن كان من الصادقين قال فضل الله عليكم رحمة وأن الله تواب حليم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما قد سبب من الإثم والذي تولى كبرا منه له عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك من لولا جاءوا عليه ب4 شهداء وإن لم تأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة يبشركم بما أفضتم فيه عذاب أليم إذا لقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتخشون وإن وهو عند الله عليم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم شاهدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا النفوس وما تقولوا شيئا وإنه لا يأمر بالقسط والمنكر ولا فضل الله عليكم ورحمته ما شاء منكم من أحد ولا من الله بشد ما يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الغير في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ويومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخابسات للخابسين والخابسون للخابسات والطيبون للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون ما يقول على نبي واشكر كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أبدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأشهد لكم الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها ما تعلمون والله يعلم ما تبدون وما تعلمون قل منها يغضوا من الأبصار ويغضوا فروجهم ذلك أزكى لهم وخير مما يسمعون وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويغضضن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو بين أوبائهن وبين بولتهن أو بني وليهن أو بني إخوانهن أو نسائهن إلى غير أولي الألباب من الرجال أو الطفل الذين يدعون على غيرة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ويضربن الخير أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من بيتكم وأمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وإن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مالهم الذين آتاكم ولا تحرموا ولا ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ولا يكون الله إلا للمتقين الله نور السماوات والأرض وجعل المصباح في زجاجة وأنه كوكب يوقد من شجرة مباركة صوتها شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسمع تمسسه نار ولا نور يهدي الليل نور من يشاء ويضربكم الله شر الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال تلهيهم الصلاة وأقاموا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يخافون يوما تقبله فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul adzim. Mari senantiasa kita istighfar
kita usahakan istighfar, sholawat, tahlil tidak hanya diucapkan saja di raga kita, tetapi hati kita senantiasa ikut memohonkan ampun kepada Allah, mengingat dosa-dosa kita mohonkan ampun kepada seluruh penduduk dunia ini, muslimin dan muslimat di benar ini. Hati kita juga hidupkan hati juga, tidak hanya terucap dengan lisan, tapi hidupkan hati juga untuk senantiasa meresapi apa yang kita laksanakan. Semoga dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar, sholawat tahlil bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيمين حمدا يوافي ما هو يكافئ ماجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال والكرم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك سميع قريب المجيب دعوة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العالمين وبرا في الرزقين وتوبة بالموتين ورحمة الموتين ومغفرة بعد الموتين اللهم هون علينا في شر الموتين ونجاة من النار وعافية من الحساب ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, terima kasih ke bapak-bapak sedayana, ibu-ibu yang telah menyengkuyung acara pada malam ini. Semoga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa
ada ingkung dan juga tumpeng di sini, di mana sedikit menyampaikan bahwa tumpeng itu adalah tujuan menuju lempeng, bahwa kita untuk tujuan menuju lempeng itu butuh 4 tingkat, 4 ilmu, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ya, jadi syariat penting sebagai pondasi, kemudian thariqat, hakikat, dan juga ma'rifat, pelajarilah ilmu itu. Kemudian ingkung itu mengingatkan bahwa kita nanti akan terbujur kaku seperti itu, Pak. Di mana yang namanya ingkung itu pasti hatinya, jeroannya itu diambil pemiliknya. Begitu juga kita. Jadi jasad kita akan terkubur oleh tanah, tetapi hati kita, jiwa kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ingkung. Semoga kita sadar bahwa hati kita harus kita tempa menuju tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mulut kita yang bersyahadat, tetapi hati kita juga betul-betul bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya raga kita yang sholat, tetapi hati kita juga ikut sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembangkan, semoga ke pertemuan kita malam ini semakin mempererat silaturahmi kita, semakin mempererat dan memperpanjang umur kita, dan semoga senantiasa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kami dari perwakilan keluarga mohon maaf apabila ada subuh kebuh-lungguhnya, apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak panjenengan semuanya, masih dalam PPKM, tapi mohon maaf yang sebesarnya karena ini merupakan suatu hal yang insya Allah baik, insya Allah semoga tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi kami terima kasih atas bantuan panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.